Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur sahabat Klobot Tani. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rezekinya dilancarkan dan panennya nanti melimpah. Oke, teman-teman petani semuanya, hari ini saya kembali akan mengulas ya tentang penggunaan ini penggunaan eh, pompa air modifikasi ya, pompa air modifikasi atau pompa listrik. Nah, pompa listrik dari PLN untuk irigasi sawah saya, teman-teman ya. Ini contoh keluarnya ya. Ini contoh keluarnya. Itu pompanya dari sana ya, pompanya dari sana kemudian dialirkan lewat selang plastik. Nah, itu seperti ini teman-teman ya. Ini pipanya 1,5, kalau nggak salah itu penyedotnya 1,5 dim, cuma 1,5 dim, keluarnya juga cuma 1,5 dim saja ya. Nah, ini airnya seperti ini ya, lumayan ya untuk apa ya, irigasi sawah. Ini kan termasuk sudah mau masuk musim kemarau teman-teman, jadi hampir setiap hari ini saya nyalakan ya, hampir setiap hari saya nyalakan. Kalau enggak yo karena enggak ada hujan, kalau enggak dibantu ini ya wes. Sedangkan ini kan baru tanam saya dan masih belum, kalau orang sini bahasanya belum melilir ya, belum melilir. Jadi belum apa namanya, pertumbuhannya masih belum hidup lah bahasanya gitu, masih sangat perlu air. Nah, kayak ini teman-teman, dan saya menggunakan daya listriknya ini 1300 watt ya, listrik dengan daya 1300 watt. Saya gunakan untuk dua pompa listrik sekalian, dan jalur listriknya ini ya pakai kabel PLN. Saya sambungkan kabel yang standarnya PLN ya, untuk agar supaya nanti hasilnya listriknya itu bisa maksimal ya. Ini untuk dua pompa, satu pompa kecil, yang satunya pompanya besar. Sebenarnya nggak besar-besar juga ya pompanya. Yang ini dayanya sekitar 300 watt ya. Yang ini saya buka, ini enggak ya, ini ya. Oh, sorry, ini ternyata ini yang besar ini. Nah, 800 watt, sekitar 800 watt yang ini ya. Ternyata pakai 800 watt, makanya keluarnya kok besar tadi di sana. Ini 800 watt. Kemudian yang di sebelah sana kita cek ini teman-teman, kalau nggak diairi wah wes nggak panen, nggak hidup ini. Oke, kita review sebelah sana, kita cek ya. Yang ini yang besar apa yang kecil ini, coba saya cek dulu ya. Nah, ini baru hidup berapa menit ya, belum lama, nggak ada 1 jam, setengah jaman yang lalu nggak salah ini. Nah, ini yang sedang, ini yang sekitar 600 kalau nggak salah, 600 wattan. Jadi 600 apa 400 ya, lupa saya wattnya. Oh, ini yang sedang ini, jadi pompanya ini yang sedang. Kalau yang kecil teman-teman ya, ini keluarnya seperti ini ya, keluarnya seperti ini. Nah, kalau yang pompa kecil yang sekitar 300 watt itu seperti ini.
Nah ini contohnya seperti ini, modifnya seperti ini tetap kecil ini. Jadi sedot keluarnya 1,5 dim. Loh, ini juga 1,5 dim. Yang ini 1,5 dim juga. Sedotnya 1,5 dim, keluarnya 1,5 dim. Sama, yang ini juga sama. Ini 1,5 dim itu sedotnya. Cuma keluarnya kayaknya dipakai yang 2 dim. Nah, seperti itu. Sama ini teman-teman. Cuma yang kecil ini, yang sedang itu. Nah, ukurannya ya. Ukuran wattnya dan ukuran besaran ininya. Besaran dinamonya. Ya. Jadi untuk mengairi sampai sana itu teman. Sana itu sampai ke sana kita gunakan 2 pompa dengan daya listrik 1300 watt ya. Kemarin banyak yang komen itu, wah wes bahaya pasang listrik di sawah, ini itu bisa kesetrum dan sebagainya ya. Semuanya beresiko teman-teman ya, tetapi kalau kita tidak melakukan upaya ya terus gimana? Kita cari yang hemat loh. Kita bertani ini kan cari keuntungan. Kalau masalah keselamatan kembali lagi kan ke diri kita sendiri kan ya. Instalasi kabelnya seperti apa, keamanan kabelnya seperti apa, ini kan kembali ke diri kita sendiri. Kalau memang sudah dipastikan aman dan kita sendiri waspada ya, selalu rutin mengecek apakah ada kabel yang mengelupas dan sebagainya, ya saya rasa tetap aman-aman aja gitu loh ya. Kalau masalah apa namanya tetap pakai yang solar, iya kalau di sini solar mudah, solar juga susah ya. Kemudian pakai bensin, waduh sehari setengah hari saya itu habisnya 50.000 setengah hari, 1 diesel, 2 bisa sampai 100.000 sehari. Dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan ini saya tuh sehari semalam 2 hidup, sehari semalam bisa dibayangkan ya, 1 hari 1 malam ini dan itu hidup ya. Yang di sana itu hidup, itu cuma habis 10.000 rupiah. Bisa dibayangkan 10.000 ke 100.000, 100.000 itu dari pagi sampai sore loh yo. Kalau sehari semalam 200.000, berapa kali lipat itu, ke lebih hemat berapa kali lipat ya. Perhitungan saya seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak yang komen takut ini itu ya, monggo gitu. Tapi kalau petani seperti saya ya, saya cari hasil. Kalau nggak dilakukan upaya seperti ini teman-teman, wah ya wes yo nggak dapat apa-apa gitu loh, nggak dapat apa-apa ya. Jadi kalau masalah keamanan dan sebagainya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mengeceknya, bagaimana kita waspada, instalasinya seperti apa, pengecekannya seperti apa ya, harus dicek gitu loh. Dan diri kita sendiri juga yang harus hati-hati gitu loh ya. Itu jadi ini ya reviewnya, ini pakai sumur bor, jadi nggak pakai sibul teman-teman. Karena air di sini itu enggak sebesar yang di tempat lain ya. Kemampuan disibel itu, kalau yang disibel itu yang ratusan meter ke bornya ini ratusan meter. Kalau ini kedalaman cuma sekitar 30, 25 sampai 30 sampai 40 maksimal ya. Mampunya keluar ya cuma segini airnya gitu loh. Dipaksa yang lebih besar nggak bisa, nggak mampu sumber airnya. Makanya kenapa nggak pakai sibel. Kemarin ada yang komen juga, oh nggak pakai sibel mas, lebih besar keluarnya dan sebagainya ya. Sumbernya tidak mampu lur, itu ya sumbernya yang tidak mampu. Jadi menurut saya lebih hemat. Karena apa ya, oke lah kita awal memang keluar agak banyak ya untuk instalasi listriknya dan kabel-kabel ini kan. Salah saya itu sekitar 1 hektar dan memanjang, 1 hektar memanjang. Jadi instalasi awalnya memang butuh modal banyak ya, nggak banyak ya dibanding sibel sih lebih ringan ini ya. Kalau nggak salah itu instalasi awal itu pemasangan listrik dan kabel itu saya sekitar habis 3,5 juta. Kemudian ininya itu per 1 biji ini sekitar 1 jutaan, 1 jutaan berarti 2 juta, habis 5 juta. Tapi saya bisa hemat gitu loh, hemat ya. Selanjutnya lebih hemat gitu loh
dan cenderung lebih awet sih menurut saya, karena 24 jam non stop saya hidupkan nggak masalah ya, nggak masalah. Seperti itu teman-teman. Yang ini cuma dayanya 300 watt, keluarnya nggak bisa seperti itu ya, tapi ya bisa untuk ganti-ganti lah. Misalkan ini, yang ini diistirahatkan, yang ini tak pakai, nanti yang sana istirahat, yang ganti yang satunya dipakai. Jadi punya 3 itu untuk gantian teman-teman ya, seperti itu. Ini di sini semuanya pakai instalasi listrik sudah ya, coba dilihat semuanya. Itu dari yang ada di jauh itu juga instalasi listrik semua pakai pompa modif semua ya. Tidak ada yang nggak pakai, karena lebih hemat, jauh lebih hemat ya. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak dibantu seperti ini ya wes, mau makan apa kita. Sedangkan tahu sendirilah sekarang harga panen itu juga nggak menentu, naik turunnya kan ya. Kalau pas harganya bagus, kalau pas harganya nggak bagus terus gimana ya, rugi toh. Nah gitu, jadi mempertimbangkan dengan ekonominya juga toh, kita harus lebih inilah ya, lebih sekarang tuh petani dituntut untuk lebih kreatif ya dalam menentukan dalam budidaya taninya. Seperti itu teman-teman ya. Ya ini juga hasil, ini juga ini sama sawah sebelah ini juga hasil dari pompa ini juga sama seperti punya saya itu ya. Ini punya tetangga saya ini sama semuanya sama loh, lihat lah, banyak kabel-kabel toh. Nah ini itu semuanya pakai listrik sekarang. Dan alhamdulillahnya untuk keamanan tidak pernah ada yang namanya kejadian kesetrum atau apalah, paham ya? Semoga jangan ya. Yang banyak kejadian kesetrum itu adalah yang pemasang ini loh, jebakan tikus yang menggunakan kawat. Lah itu pemakan korban banyak itu ya. Tapi kalau untuk irigasi sawah saya rasa nggak pernah ada kasus tuh ya, nggak pernah ada kasus sepanjang saya tahu di sini. Itu nggak pernah ada kasus namanya orang kesetrum ya, karena instalasinya di atas semuanya, di atas, nggak ada yang di bawah. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk keselamatan seperti itu, kalau untuk hemat seperti itu ya, saya katakan tadi, sehari semalam cuma habis 10.000 itu ya. Monggo lah kembali ke teman-teman semuanya, kembali ke sahabat petani semuanya, bagaimana menyikapi ini ya. Yang mau mencoba monggo, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu nanti saya pas luang bisa saya balas. Oke, terima kasih. Seperti itu dulu. Salam pertanian Indonesia.